Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, saya minta tolong ketua kelasnya untuk memimpin doa. Aini, Mbak Aini minta tolong Mbak Aini, Nur Aini. Berdoa mulai. Doa selesai. Pelajaran kali ini kita diberikan kelancaran, kemudahan, sehingga ilmu yang disampaikan sama Bu Guru dapat diserap dengan baik, gitu ya. Ya, absen dulu deh. Semuanya on cam, senyum. Giginya kelihatan. Oke. Sebelumnya saya ingatkan bahwa ya meskipun kita ini pembelajaran daring ya, yang saya harapkan biasanya kan kalian kalau belajar mesti senengnya glosor gitu ya, mesti senengnya sambil tiduran sambil baca-baca, tapi enggak. Kalau lagi pembelajaran daring, meskipun daring ya, kita posisinya tetap duduk tegak, gak ada yang glosor kan ya. Bagus, semuanya pakai seragam, duduk sikap duduknya yang tegak, jadi nanti apa yang saya sampaikan, ilmu yang saya sampaikan dapat. Karena ini masih dalam pandemi ya, masih ingat 5M, kita harus terus menjaga protokol kesehatan. Apa saja? Ayo suaranya. Masker 5M, 1. Menjaga jarak. 2. Mencuci tangan. 3. Memakai masker nih ya, enggak, ini kan sendirian di rumah ya, nggak usah pakai masker, nggak apa-apa. Bu Guru juga nggak pakai masker nanti. Ini Bu Guru sendirian di ruangan ini. Terus yang keempat, menghindari kerumunan. Ya, bagus. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Nah, terus saya juga mau menekankan di sini bahwa ya konsep belajar ya, belajar itu tidak hanya membaca ya, belajar itu tidak hanya membaca, tapi ada 3. Saya selalu menerapkan ini. Belajar itu yang pertama membaca ya, yang kedua memahami. Kalau sudah membaca tapi nggak paham-paham ya dipahami, diulang-ulang bacanya, diulang-ulang bacanya sampai dengan memahami. Kemudian yang ketiga apa? Mengamalkan. Yang pertama membaca. Yang kedua Memahami. Yang ketiga Mengamalkan. Kelihatan? Ya. Bahwa hari ini kita akan belajar bagaimana sih cara menghitung biaya obat dalam permintaan resep dan OTC. Apa itu? Ya nanti akan kita bahas ya. Sebelumnya untuk menghitung harga resep, kita harus tahu dulu berapa sih jumlah yang dibutuhkan dalam satu resep. Ya, ini ada ya, semuanya sudah ya, fokus ya. Ya, fokus ya. Ayo, aja tenglang-tengleng ya. Fokus ke HP masing-masing, atau yang pakai laptop boleh pakai laptop. Ini ya. Ini, kelihatan nggak ini? Jelas nggak? Kelihatan. Kelihatan? Iya. Ya, kelihatan ya. Nah, di sini ada contoh resep, tapi bukan racikan. Resipo, ambillah paracetamol, berapa jumlahnya? 10. Ya, betul. 100. Kemudian CTM-nya berapa jumlahnya? 10. Betul. Kemudian vitamin C 50 mg berapa jumlahnya? 10. Ya, 10. Jadi nanti seandainya kita dapat mendapatkan resep ini, paracetamol yang kita ambil berapa jumlahnya? Oh, 10. CTM-nya berapa? Oh, 10. Kemudian vitamin C-nya berapa? Oh, 10 gitu ya. Pasiennya siapa nih? Nyonya Dinda, gitu kan ya? Nah, kemudian untuk resep yang racikan. Nah, untuk resep yang racikan ini ya, ini ada resep racikan ya, membuat sediaan pulveres atau puyer ya, jelas? Jelas. Ya, coba ini paracetamol, ambillah paracetamol berapa ini? Setengah tablet. CTM-nya 2 mg, vitamin C 50 mg, kemudian equal
1/5 tablet dibuat serbuk ya, dibuat serbuk dengan jumlah 20. Ya, berapa jumlah yang akan kita ambil? Ada yang tahu? Paracetamol berapa? 5 tablet. Berapa paracetamol? 5 tablet. 5 tablet, ya betul. Karena di sini ya dibaca ini untuk Farhan memintanya 10 bungkus. Jadi paracetamol itu yang dibutuhkan setengah tablet dikalikan dengan 10. Jumlahnya 5 tablet. Kemudian CTM berapa? 20 tablet. 20 mg dikalikan dengan 1 tabletnya 4 mg berarti berapa? 20 per 4 berapa? 5 tablet. Bagus, sip. Vitamin C-nya apa vitamin C-nya? 1 tabletnya 50 mg berarti ini kan 1 tablet berarti vitamin C-nya berapa? 10 tablet. Oke, betul. Equalnya 1/5 kali 2 tablet. 10 berapa? 2 tablet. Dibuka chatnya. Nah, itu dikerjakan ya. 5 menit saja. Ya, waktunya habis. Kita masuk ke materi ya. Kita akan belajar menghitung. Nah, ini kita lagi belanja di mana ya? Di salah satu minimarket ya. Di salah satu minimarket. Kemudian suatu hari kita membeli kebutuhan sehari-hari. Misalkan di awal bulan nih, misalkan deterjennya habis atau pasta giginya habis. Kemudian kita kan belanja ya, belanja ke minimarket. Kemudian menurut kalian apa yang kita bayarkan ya? Yang kita bayarkan pasti yang pertama barang yang kita beli ya, barang kita beli itu mesti kita bayar. Dan yang kedua biasanya mbaknya itu akan bilang mau pakai kantong nggak kan gitu ya, mau pakai kantong nggak. Nah, apa yang ada di dalam resep yang akan kita hitung? Yang pertama kita lihat dulu daftar harganya, betul kan? Kan biasanya sudah ada daftar harganya. Daftar harga obat itu apa saja? Ada harga neto ditambah dengan pajaknya 10%. Kemudian ada ini keuntungannya. Ya, jadi cara menghitung harga obatnya HNA ini harga neto apotik dikalikan 10% itu kali 1,1 dikalikan dengan marginnya. Misalkan ini ke apotek mengambil keuntungan 15% ya. Ambil keuntungan 15% berarti perhitungan harganya HNA dikalikan 1,1 dikalikan 1,15. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham? R. Jadi nanti ketika kita mendapatkan resep kita harus menambahkan biaya tuslahnya ya. Tuslahnya berapa? Masing-masing apotek itu punya kebijakan sendiri-sendiri. Ada yang 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 atau bahkan 5.000 ya, tergantung kebijakan apoteknya. Jadi kalau di dalam minimarket pembelian obat bebas tidak ada biaya tuslah. Kalau di apotek ada komponen biaya resep itu ada tuslahnya ya, yang membedakan di sini. Sudah paham? Bisa dipahami? Iya, misalkan di apotek itu kan tidak hanya menjual resep ya, ada permintaan obat bebas atau yang kita kenal istilahnya OTC, over the counter. Ya, ini obat bebas. Nah, kalau obat bebas itu tidak ada tuslahnya. Ya. Seperti kalau kita belanja ke minimarket tadi kan tidak ada tuslahnya, ya. Cuman embalase hanya plastiknya ya. Tapi kalau di dalam permintaan resep itu misalkan kita bagi resepnya racikan seperti tadi ya, dikalikan dulu dengan berapa sih jumlah, kita harus menghitung dulu nih berapa sih jumlah obat yang dibutuhkan, kemudian dikalikan dengan harganya ya, kemudian ditambahkan dengan tuslah obat racikan. Nah, kemudian bagaimana
kalau itu resepnya non racikan ya. Kalau non racikan itu kita lihat dulu harganya. Kemudian dikalikan dengan jumlah obat yang diminta. Kemudian tulislah obat tiap resepnya berapa ya, tiap R ya. Nanti akan lebih lanjut kalau kita sudah mulai mengerjakan soal. Sampai di sini. Ya, lanjut ya. Ya, Oskadon. Terus apa lagi? Latifah. Apa? Obat? Hah? Belum di-mute. Ya. Paracetamol. Ya, Adina, coba Adina. Apa? Intunal. Sekarang saya akan membagi kalian dalam berapa nih jumlahnya, 23, berarti 5 kelompok ya. Saya akan bagi 5 kelompok, nanti kalian akan masuk ke dalam masing-masing ruangan sesuai dengan kelompok. Serli sudah, Serli? Ini lagi. Nomor 1 jawabannya apa? $22. Ya, nomor 2. Yang nomor 2 jumlah satuannya itu misalnya 50 mg, 500 mg gitu, bukan Bu? Tabletnya, jumlah tabletnya. Oh, jumlah tablet. Yuk kita bahas yuk. Ibu Yanti membeli minyak kayu putih saplang 60 ml. Berapa yang dibayarkan Ibu Yanti? Daftar harganya kita lihat dulu. Nama barangnya kita tulis di sini. Berapa? 22.000. Yang lain berapa? 22.000. Iya betul. Amoksan 512 tablet. Harga satuannya 2.500. Kalikan ya, 12 kali 2.500. Kemudian yang kedua, Mevinan 500. 10 tablet. Harga satuannya 1.500. 1.500. Totalnya 15 dijumlah 45. Kemudian setelahnya berapa tadi? 4.000 ya. Total harganya 49.000. Oke. Pak Ahmad, biaya resep Almoxan 500 mg 30.000, Mevinal 500 mg 15.000, dengan jumlah 4.000, total 49.000. Ya. Kalau seandainya Pak Ahmad memberikan uang 50.000, kembaliannya berapa? 1.000. Iya, 1.000. Apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Tadi kan saya sampaikan harus dengan cermat, harus dengan teliti. Apa sih manfaatnya buat kehidupan sehari-hari? Dan orang mudah percaya. Iya, supaya orang percaya kepada kita. Bayangkan kalau kita sampai menghitung harga kok salah, ya akibatnya apa? Merugikan ya. Kalau misalkan itu kurang ya merugikan apotik, atau kita sebagai petugas farmasi justru akan tombok ya, mengganti yang kurang. Tapi kalau misalkan kita menghitungnya kelebihan, akibatnya apa? Yang dirugikan siapa? Pembelinya. Kasihan ya pembelinya gitu ya. Bisa dipahami? Ini saya kirim di ini. Ya. Silakan kodenya 544 404. Masih ada waktu. Apa sih Bu Guru? Bu Guru harusnya begini, nggak begitu Bu? Gimana Siti? Menurut saya udah cukup kayak gitu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.